Selamat datang di channelnya Upa Uye. Terima kasih banyak atas dukungan kalian selama ini dan terima kasih banyak yang baru bergabung. Apalagi kalian sudah menekan tombol subscribe dan getarkan loncengnya. Dan apalagi juga kalian menekan tombol like. Wah, gue seneng banget ya kalau kalian sudah melakukan semua itu. Karena semua itu gratis guys, tanpa dipungut biaya apapun. Terima kasih banyak sekali. Hidup cuma sekali, kapan lagi? Di video kali ini gue bakalan sedikit membahas tentang proses sebelum dan sesudah join kapal pesiar, versi corona dan versi sebelum corona. Yang pertama itu gue bakalan bahas dulu sebelum corona. Ya, sebelum terjadinya corona, biasanya itu kalian 1 hari sebelum join ke kapal pesiar, 1 hari sebelum masuk ke kapal pesiar, kalian kan sudah sampai itu di tempat tujuan. Misalkan saja kalian joinnya di Miami. Nah, kalian sudah sampai di Miami dan besoknya kalian harus join ke kapal pesiar, masuk ke kapal pesiar. Nah, 1 hari sebelumnya itu kalian bakalan diinapkan dulu di hotel, kalian bersenang-senang dulu, enjoy dulu, istirahat dulu 1 hari sebelum kalian bertempur di esok harinya. Ini khusus buat new hire dan repeater, semuanya sama ya. Khusus buat new hire pasti banyak hal kegiatan yang harus dilakukan di kontrak yang pertama. Setelah kalian join esoknya ke kapal pesiar, di hari itu, di pagi hari sampai siang hari, kalian bakalan bener-bener sibuk guys. Sibuk mencari koper kalian, mencari di mana tempat pakaian kalian dan di mana office kalian dan di mana kantinnya, di mana tempat cuci bajunya, semuanya kalian bakalan dikasih tahu oleh supervisor kalian. Dan di hari itu kalian benar-benar sibuk, dan siangnya itu kalian siang dan sorenya itulah ya, sorenya itu kalian harus sudah dalam keadaan kerja guys. Di sini gue bakalan memberikan tips buat kalian, buat para new hire. Buat repeater mah gampang sekali, sudah terbiasa dengan situasi kapal pesiar. Ini yang new hire yang belum pernah kerja ke kapal pesiar. Di sini tipsnya adalah kalian harus tahu dulu jalan utamanya di kapal pesiar itu di lantai mana, di deck mana. Anak kapal biasanya bilangnya tuh deck ya, deck, DECK, deck. Biasanya tuh deck 2. Deck 2 itu adalah jalan utamanya kru kapal pesiar semuanya. Kita panggil itu adalah I-95. Dan kalian harus mengingat di mana di depan, di mana di belakang. Kalau di depan itu anak kapal itu biasanya bilang forward. Kalau di belakang itu namanya aft. Dan kalau di tengah-tengah namanya midship. Kalian harus tahu itu. Kalian harus ingat dulu di depan mana, di belakang mana. Begitu caranya mengingat. Dan kalian harus ingat membawa catatan. Catat di mana lokasi dari tempat laundry misalnya, dan di mana kamar kalian, dan di mana office kalian, semuanya harus dicatat. Dan berapa nomor telepon supervisor kalian. Itu sangat penting banget. Kalau kalian bingung, kalian bisa telepon supervisor kalian. Itu saran dari Upawi buat new hire atau pertama kali kerja di kapal pesiar. Jadi begitu caranya buat kalian yang baru, biar kalian tidak bingung. Dan untuk masalah trainingnya, training itu biasanya kalian itu di satu bulan pertama dan 1 minggu pertama itu benar-benar sibuk banget untuk masalah trainingnya. Kalian bakalan mendapatkan training ya. Ini sebelum corona gue bicarakan. Itu kebanyakan trainingnya itu adalah face to face. Dalam artian kalian bertemu langsung dengan supervisor yang membawakan training itu ya. Ya seperti HR itu, seperti safety ya. Kalian bakalan training biasanya dilakukan di training room, dan itu sangat penting banget kalian mencatat di mana lokasi training room biar kalian tidak telat. Nah, di sini gue selalu ingatkan kepada kalian mencatat. Kenapa begitu? Karena di kapal pesiar itu beda banget situasinya. Dan untuk masalah trainingnya, kalau kalian kebiasaannya di negara kalian atau di tempat kalian kebiasaannya telat-telat aja, kalau di kapal pesiar kalian telat 5 menit kalian sudah tidak dianggap hadir di dalam meeting itu. Walaupun kalian sudah duduk di dalamnya dan kalian masih ngotot tetap duduk di sana, kalian bakalan nggak dianggap hadir kalau kalian telat 5 menit. Itu tergantung supervisor. Kalau supervisor yang benar-benar disiplin, kalau kalian datang lebih 5 menit, kalian sudah dibilang kamu tidak masuk di dalam absen, silahkan pergi dari ruangan ini misalnya gitu ya, please leave this room. Tapi kalian masih tetap ngotot duduk di training itu, percuma. Kalian sudah ada nggak dianggap, kalian harusnya pergi
pergi saja ya. Itu buat supervisor yang benar-benar disiplin. Nah, bagaimana buat supervisor yang tidak terlalu ya masih dimaklumi lah, telat 5 menit 10 menit masih dimaklumi lah ya. Mereka itu biasanya ya silakan please, biasanya gitu, silakan sit down please ya. Jadi begitu perbedaan supervisor ya. Di sini gue bakalan kasih tips buat kalian para new hire. Saran dari gue ya, kalau kalian mengikuti training di kapal pesiar, apalagi face to face, itu kalian harus datang in time. Beda dengan on time. Kalau on time itu kalian datang tepat banget. Misalnya meetingnya jam 7 pagi, kalian datang jam 7 pagi, pas banget kalian datang di tempat itu. Kalau in time itu, misalnya meetingnya jam 7 pagi, kalian sudah datang 5 menit sebelum jam 7 itu. Ya 6.55 ya, jam 6 lebih 55 itu namanya in time. Lebih baik seperti itu. Kalian sudah hadir di tempat itu dan kalian sudah duduk. Kalau kalian ditanya oleh supervisor kalian, bilang aja, "Bos, I have training today." Itu penting banget buat kalian kasih tahu supervisor kalian atau leader kalian sebelum kalian ada training. Jadi pas kalian mulai kerja, kalian kasih tahu supervisor kalian, "Bos, I have training today." What time? Misalnya ditanya seperti itu sama supervisornya, bilang aja kalian jam berapa, misalnya jam 9, 9 o'clock bos, until 12 o'clock, misalnya seperti itu. Apa nama trainingnya? Biasanya ditanya sama supervisor, kalian harus tahu. Nama training itu kalian harus tahu dan dicatat, dan bilang aja trainingnya ini ya. Jadi kalian perlu sebutkan training kalian, jadwal training kalian kepada supervisor, biar supervisor kalian itu tahu bahwa kalian itu ada training. Karena di kapal pesiar itu ya guys, kalian itu dipantau oleh supervisor. Kalau kalian tidak kelihatan, biasanya itu kalau kalian tidak kelihatan dan kalian tidak bilang, mereka itu bakalan beranggapan bahwa kalian itu pagulung guys. Pagulung di kapal pesiar itu artinya itu kalian itu ya nggak kerja, kalian itu curang. Kalian itu misalnya sembunyi seperti itu. Pakron lah, apa ya kalau gue bilang di bahasa Indonesianya itu, ya istilahnya curang. Di saat jam kerja kalian santai-santai, tapi dalam posisi absen itu namanya pagulung guys ya. Kalian berkeliaran misalnya begitu, tapi kalian nggak mengerjakan pekerjaan kalian. Itu sangat penting banget ya, kalian kasih tahu supervisor kalian biar tidak miskomunikasi. Itu sebelum corona. Kalian harus benar-benar siap mental, siap bertarung di hari itu buat new hire ya. Siap bertarung, apapun yang terjadi kalian harus siap dengan keadaan di kapal pesiar. Ingat, bawa catatan, catat semua training kalian, karena new hire itu banyak banget trainingnya. Buat repeater masih sedikit trainingnya, new hire lebih banyak karena kalian baru. Dan setelah corona, maksudnya itu setelah corona, dalam posisi corona ya, ini sesuai dengan pengalaman gue aja. Kapalnya itu kan tidak ada tamu. Gue join, gue tidak menginap lagi di hotel, tapi langsung ke kapalnya di karantina. Dulu karantinanya itu sekitar 2 minggu ya guys. Dan sekarang gue dengar informasi yang terakhir gue dengar cuma 3 hari. Quick corona mungkin namanya ya. Jadi begitu ya. Sempat 1 minggu, setelah itu 3 hari. Yang penting sudah divaksin ya. Vaksin itu sangat penting banget. Kalian sudah divaksin, di booster sebanyak 3 kali kalau tidak salah. Dan kalau kalian sudah lengkap itu biasanya di karantina selama 3 harian lah ya. Itu informasi yang gue dengar. Dan untuk masalah trainingnya gimana? Untuk trainingnya itu biasanya online guys, online. Semuanya online, sertifikatnya online. Dan ini adalah salah satu contoh sertifikat yang gue dapatkan di kapal pesiar secara online. Dan ini tidak face to face. Kalian cuma mendengarkan, bukan mendengarkan ya, mendengarkan juga karena ada videonya. Kalian cuma membacanya, baca semuanya. Saran gue baca semuanya, apalagi kalian new hire, baca semuanya pelan-pelan saja. Nanti kalian bakalan dikasih pertanyaan. Cuma sedikit aja pertanyaan, tidak terlalu banyak. Dan pertanyaan semuanya itu ada di materi yang sudah kalian baca. Dan nanti kalian pasti bakalan dikasih petunjuk di kertasnya, di petunjuk, ikutin saja, baca secara pelan-pelan, santai, apa maksudnya ini. Jadi begitu caranya. Jangan kalian wah nggak ngerti, belum kalian baca udah bilang nggak ngerti, minta bantuan sama teman. Jangan coy. Mani godoh apa nah? Jangan seperti itu. Kalian budayakan membaca ya, baca dari awal terakhir. Oh caranya begini stepnya, jadi kalian tahu ya. Budayakan membaca ya. Kalian itu melakukan training secara online di pas musim corona ini ya, online. Dan ini adalah salah satu sertifikatnya. Ini sertifikat yang gue pertama, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 43. 43 sertifikat guys, banyak banget trainingnya, sumpah banyak banget. Ini gue dikasih waktu sekitaran 2 minggu untuk menyelesaikan ini, karena dulu karantinanya 2 minggu dan sekarang 3 hari kalian karantina. Kalian bisa melakukan training ini lewat HP ya, lewat HP dan lewat komputer juga, karena di kapal pesiar itu ada komputernya di training room. Kalian bisa gunakan itu. Terakhir gue lihat sudah ada training face to face. Terakhir gue lihat mau pulang ada training face to face. Tidak terlalu banyak ya, sedikit mungkin jadwal untuk face to face karena waktu itu masih kondisi corona ya. Dan untuk masalah bajunya gimana? Kalian kan di karantina itu, kalian bakalan dikasih baju setelah karantina, karena kalian itu bakalan dikasih pilihan ukuran berapa baju kalian ya. Jadi seperti itu ya, ukuran berapa baju kalian, sepatunya itu, dan sepatunya itu biasanya ukurannya di kapal pesiar itu tidak 42, 43, tidak 9, 10, 11 gitu ya. Gue itu ukurannya itu 42 ya guys, ukuran 42 di Indonesia. Kalau di kapal pesiar itu 10 ukurannya, baru pas banget, plus kaos ya, pas banget. Dan kalian sesuaikanlah berapa ukuran kaki kalian, dan kalian ya hitung-hitunglah, perhitungan matematika ya. Jadi seperti itu ya, sebelum dan sesudah corona. Kalau sebelumnya itu diinapkan dulu, baru kalian langsung kerja besoknya. Kalau di pas corona, kalau kapalnya sepi ya, misalnya kapal sepi, tidak ada tamu, kalian di karantina. Setelah karantina, kalian bakalan dikasih seragam kalian, dan kalian mulai dikasih arahan kerjaan kalian kayak gimana. Dan jika sudah ada tamu, kalian biasanya langsung kerja ya, langsung kerja, karantina 3 hari dan besoknya langsung kerja. Dan enaknya tuh di karantina adalah kalian bisa menyesuaikan mata kalian di tempat kapal pesiar kalian berada ya. Jadi kalian bisa menyesuaikannya lah ya, karena kan beda waktu di Indonesia sama di luar negeri. Jadi seperti itu pembahasan sebelum dan sesudah corona prosesnya ya. Semoga kalian ada bayangan buat new hire ya, newbie ya, biar kalian itu tidak bingung. Karena gue rasakan di kontrak pertama, gue itu tidak melihat di YouTube bagaimana prosesnya, gue hanya langsung siap perang saja. Dan di sini gue kasih gambaran kepada kalian biar kalian itu lebih ada bayangan, tidak syok menerima keadaan di saat itu. Itu saja untuk video kali ini. Semoga kalian betah. Bye bye.